Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pelajaran fikih Safinatun Najah materi wudu. Faslun fi faraidil wudu. Fasal yang menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan pada saat berwudu. Isi fasalnya adalah furudul wudu'i sittatun. Yang harus dikerjakan pada saat berwudu ada 6. Al-awwal an-niyatu. Yang pertama adalah niat. As-sani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. As-salis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat mengusap sedikit dari kepala. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. As-sadis at-tartibu. Yang keenam tertib, yakni dikerjakan sesuai urutan di atas. Sekarang masuk pada penjelasan. Pada pasal ini kita akan membahas tentang fardu wudu atau apa-apa yang harus dilakukan ketika berwudu. Wudu disebut dengan mutahhir rafiq atau bersuci yang mensucikan serta yang menghilangkan hadas. Perkara-perkara yang mewajibkan wudu adalah hadas disertai ingin mendirikan salat dan ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan untuk berwudu. Ada juga yang mengatakan bahwa perkara yang mewajibkan wudu hanya mendirikan salat dan ibadah lainnya. Masuk pada penjelasan inti. Furudul wudu'i artinya fardu-fardu wudu. Maksudnya di sini juga rukun-rukun dalam wudu. Meskipun wudunya ini adalah wudu sunnah, tetap rukunnya atau fardunya itu sama. Fardu wudu atau rukun wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Di setiap ibadah kita diharuskan memulai dengan niat. Begitu pula dengan wudu. Wudu juga harus dimulai dengan niat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Mawardi mendefinisikan niat dengan qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi, yaitu menyengajakan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Maksudnya, berniat dalam wudu harus dibarengkan dengan pelaksanaannya, yaitu ketika kita membasuh muka. Karena membasuh muka adalah merupakan hal pertama yang dilakukan dalam berwudu. Seperti halnya niat kita mau sholat. Maka kita harus dibarengkan dengan mengucapkan takbiratul ihram pada pelaksanaan sholat pertama. Fardu wudu yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Adapun wajah mempunyai batasan, yaitu dari pangkal kening hingga ujung dagu dan di antara dua telinga. Maka batasan itu harus terkena air saat kita membasuh wajah kita. Nah, membasuh muka seluruhnya dari batas rambut sampai ke dagu dan dari batas telinga kanan sampai ke telinga kiri. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Al-Maidah ayat ke-6. Jika seseorang memiliki jenggot yang tebal, maka cukup membasuh luarnya saja. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau berwudu, maka beliau mengambil seciduk air lalu membasuh mukanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ternyata satu cidukan air itu tidak cukup untuk membasuh dagu beliau, dagu Rasulullah, karena adanya jenggot yang tebal.
Nah, para ulama akhirnya mengambil kesimpulan bahwa jika kita memiliki jenggot yang tebal, laki-laki memiliki jenggot yang tebal, maka cukup untuk membasuh luarnya saja. Fardu yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Maksudnya adalah kita membasuh kedua tangan kita, mulai dari ujung jari sampai ujung siku, ataupun mulai dari ujung siku sampai ujung jari. Nah, di sini yang terpenting adalah tidak adanya penghalang bagi air untuk masuk ke dalam kulit kita. Fardu yang keempat yaitu mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian dari kepala. Maksudnya adalah kita diperbolehkan hanya mengusap rambut, asalkan rambut yang diusap tidak melebihi dari bagian kepala, seperti halnya pada ujung rambut panjang yang ada pada wanita. Allah berfirman, dan sapulah kepalamu. Al-Maidah ayat ke-6. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW berwudu lalu mengusap jambul dan atas sorbannya. Hadis riwayat Muslim. Fardu yang kelima yaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Artinya membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Maksudnya diwajibkan mengalirkan air dari ujung jari kaki sampai mata kaki, ataupun sebaliknya dari mata kaki ke ujung jari. Sebagaimana firman Allah, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-6. Fardu yang terakhir yaitu yang ke-6, at-tartibu, tertib. Tertib di sini adalah melakukan fardu dengan fardu yang lain secara berurutan. Melakukan 5 fardu yang telah kita sebutkan di atas dengan tertib. Arti tertib di sini teratur, seperti membasuh muka dahulu baru tangan. Tidak boleh sebaliknya, membasuh tangan dulu baru muka. Harus sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam firman-Nya. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa beliau tidak berwudu kecuali dengan tertib. Nah, itulah semua fardu atau yang harus dilakukan untuk berwudu. Nah, jika kita telah melakukan fardu-fardu yang telah kita pelajari ini, maka sahlah wudu kita. Dan kita boleh melakukan salat, memegang Al-Quran, atau ibadah-ibadah lain yang diharuskan untuk berwudu atau disunahkan untuk berwudu sebelumnya. Adapun dengan berkumur-kumur, membasuh hidung, dan lainnya adalah hal yang sunnah. Akan tetapi, alangkah baiknya kita melakukan sunnah-sunnah tersebut, sehingga wudu kita pun menjadi sempurna. Masya Allah. Sekarang kita lanjut pada sunnah-sunnah penyempurna wudu. Sunnah-sunnah penyempurna wudu itu ada banyak. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sebelum memasukkan mereka ke dalam wadah air yang digunakan untuk berwudu. Yang keempat, berkumur. Yang kelima, menghirup air ke dalam hidung atau disebut juga dengan istinsyak. Yang keenam, membasuh seluruh bagian kepala. Yang ketujuh, mengusap seluruh kedua telinga. Yang kedelapan, mendahulukan anggota bagian kanan. Yang kesembilan, muwalah, yaitu melakukan masing-masing rukun dalam waktu seketika, tanpa adanya dipisahkan waktu yang lama. Yang ke-11, menggosok anggota-anggota wudu. Yang ke-12, melakukan masing-masing rukun secara 3 kali 3 kali. Yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Bunyi doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang artinya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan tentang fardu wudu. Apa-apa saja yang harus dilakukan ketika berwudu, serta tambahan dengan rukun-rukun wudu untuk menyempurnakan wudu kita. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik, bisa difahami. Jazakumullah atas perhatiannya. Barakallahu fikum ajma'in.